cairan yang bening atau keluar lendir putih yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang seputar haid. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah bagaimana ciri-cirinya atau apa ciri-cirinya jika haid itu sudah berhenti. Dan yang kedua adalah bagaimana jika kita sudah mendapati tanda-tanda haid itu sudah berhenti, akan tetapi masih keluar cairan kuning atau cairan yang keruh agak kecoklatan melalui jalur keluarnya darah haid. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, sahabat muslimah, berbicara tentang apa sih ciri-ciri bahwa haid seorang wanita itu sudah berhenti. Ada sebuah cerita pada zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Dulu ada seorang atau ada sekelompok wanita yang mendatangi Sayyidah Aisyah sambil membawa tas yang berisi kapas, dan di dalam kapas tersebut terdapat sufro. Apa sih sufro itu? Sufro itu adalah cairan kekuningan ya, yang berasal dari jalur keluarnya darah haid. Nah, melihat hal tersebut, Sayyidah Aisyah pun kemudian berkata, la taj'alna hatta tarainal qassatal baidoa, yang artinya bahwa janganlah kalian terburu-buru mengatakan bahwa haid kalian itu sudah berhenti, hatta tarainal qassatal baidoa, sehingga kalian melihat al-qassah al-baido. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya itu adalah apa sih al-qassah al-baido itu? Nah, al-qassah al-baido itu dapat disimpulkan menjadi dua makna. Yang pertama adalah bagi wanita yang mempunyai kebiasaan keputihan sebelum datangnya waktu haid, ketika kita sudah selesai haid, maka akan keluar cairan yang bening atau keluar lendir putih, yang putihnya itu sama dengan kapas atau tisu yang putih. Jika terdapat tanda-tanda seperti itu bagi seorang wanita yang sedang haid, yang sebelumnya biasanya mengalami keputihan, maka bisa dikatakan bahwa haid tersebut sudah suci atau sudah selesai. Nah, yang kedua adalah apabila wanita tersebut tidak mempunyai kebiasaan keputihan atau tidak keluar lendir dari jalur keluarnya darah haid atau dari farjinya, atau kering gitu ya, yang biasanya itu farjinya itu kering sebelum datangnya haid, maka di sini tanda bahwa haid itu sudah berhenti yaitu ditandai dengan apabila kita menempelkan kapas ke arah jalan keluarnya darah haid itu, maka kapas tersebut akan kering tanpa terdapat darah atau cairan kuning yang menempel pada kapas tersebut. Jika masih terdapat cairan kuning atau keruh kecoklatan atau masih terdapat sedikit darah, maka itu masih haid. Tapi jika sudah terdapat dua tanda tadi, yaitu keluarnya cairan bening atau lendir putih, ya putihnya itu seperti benang putih, atau farjinya itu sudah kering, maka itu dikatakan bahwa haid sudah berhenti. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana jika setelah kita mendapati tanda-tanda haid kita ini sudah berhenti, yaitu dengan dua tanda yang saya sebutkan di atas, tapi setelahnya kita mendapati cairan kuning atau cairan keruh. Nah, jika masalahnya seperti itu, kita bisa mengacu pada pendapat dari Ummu Atiyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da dhuhri syai'an, yang artinya kami tidak menganggap bahwa
cairan keruh atau kekuningan setelah suci itu sebagai bagian dari haid. Jadi di sini jika kita sudah mendapati tanda-tanda suci, kemudian kok keluar lagi cairan keruh atau cairan kuning, maka itu bukanlah darah haid atau itu bukan termasuk haid. Jadi kita masih dihukumi sebagai wanita yang suci yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat dan juga puasa, ya. Namun jika cairan kekuningan tersebut itu bersambung dengan haid, itu masih dihukumi haid. Tapi jika kita sudah mendapati tanda-tanda berhentinya haid, sudah keluar cairan bening, lendir atau lendir putih, atau vagina kita itu sudah kering, terus kemudian kok setelahnya, mungkin setelah jarak 1 hari atau 2 hari itu keluar lagi cairan kuning atau keruh, maka itu sudah tidak perlu dihiraukan lagi, itu bukan termasuk darah haid, ya. Nah, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.